Wow. Saya Natasha Cifrendriani. Saya Safira Nanda Andriani. Saya Muhammad Aditya. Hujan es dalam ilmu meteorologi disebut juga hail, adalah presipitasi yang terdiri dari bola-bola es. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat dingin di atmosfer pada lapisan di atas freezing level. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran besar. Karena ukurannya, walaupun turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu relatif hangat, tidak semuanya mencair. Hujan es tidak hanya terjadi di negara tropis, tapi bisa juga terjadi di daerah ekuator. Peneliti senior dari Pusat Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS, Amin Widodo, menjelaskan bahwa hujan es atau hail terjadi karena terdapat awan cumulonimbus yang sangat besar dan gelap dengan bentuk menyerupai jamur. Awan cumulonimbus kerap muncul dari awal hingga di akhir musim penghujan ketika ada aliran udara ke bawah yang cukup tinggi. Awan ini menyebabkan hujan es. Peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS ini menjelaskan awan cumulonimbus tak hanya berpotensi datangnya hujan es. Awan tersebut juga bisa membawa angin puting beliung yang kencang. Menurut Amin, ini memperburuk dampak dari hujan es. Pada awan cumulonimbus ada beberapa proses pembentukan dan pertumbuhan, seperti adanya proses pergerakan massa udara naik dan turun yang sangat kuat, dikenal dengan istilah strong updraft dan downdraft di dalam awan cumulonimbus. Pergerakan massa udara naik yang cukup kuat dapat membawa uap air hingga mencapai ketinggian di mana suhu udara menjadi sangat dingin hingga uap air membeku menjadi partikel es. Pungkasnya, kemudian kata Harry, partikel es dan partikel air super dingin akan bercampur dan teraduk-aduk akibat proses updraft dan downdraft hingga membentuk butiran es yang semakin membesar. Ketika butiran es sudah terlalu besar, maka pergerakan massa udara naik tersebut tidak akan mampu lagi mengangkatnya, sehingga butiran es akan jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan es. Kemudian dijelaskan Harry adanya proses lapisan yang tingkat pembekuan lebih rendah atau dikenal dengan istilah lower freezing level. Pada fenomena hujan es, lapisan tingkat pembekuan mempunyai kecenderungan turun lebih rendah dari ketinggian normalnya. Hal inilah menyebabkan butiran es yang jatuh ke permukaan bumi tidak mencair sempurna, tutur Harry. Harry mengatakan di Indonesia umumnya lapisan tingkat pembekuan berada pada kisaran ketinggian antara 4-5. Sifat-sifat fenomena hujan es. Harry menjelaskan sifat-sifat fenomena hujan es yang biasa terjadi di Indonesia. Menurutnya, hujan es biasanya bersifat sangat lokal. Luasnya berkisar 5-10 km, terjadi berkisar kurang dari 10 menit. Kemudian, hujan es sering terjadi pada peralihan musim atau pancaroba di bulan Maret sampai bulan Mei. Lebih sering terjadi siang dan sore. Ia mengatakan hujan es tidak bisa diprediksi secara spesifik, hanya bisa diprediksi 0,5 sampai 1 jam sebelum kejadian. Jika melihat atau merasakan tanda-tandanya dengan tingkat keakuratan kurang dari 50%, lebih lanjut menurutnya hujan es hanya berasal dari awan cumulonimbus, meskipun tidak semua awan cumulonimbus menimbulkan hujan es. Berdasarkan penjelasan tentang hujan es yang baru kita tonton tadi, terdapat 2 jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab akibat. Contoh dari konjungsi kausalitas adalah hujan es atau hail terjadi karena terdapat awan cumulonimbus yang sangat besar dan gelap dengan bentuk menyerupai jamur. Yang kedua, ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis sendiri adalah jenis konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contoh dari konjungsi kronologis adalah hujan es terjadi berkisar kurang dari 10 menit, kemudian hujan es sering terjadi pada peralihan musim atau pancaroba. Oleh sebab itu, hujan es jarang terjadi di daerah tropis seperti di Indonesia, sebab angin tormis yang bertiup naik vertikal, adanya terutama di daerah tropis. Maka dari itu, jarang sekali di tempat kita mengalami hujan es ini.